Selamat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada saat ini, tentunya di seluruh Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu? Yang pasti sehat selalu dan tetap semangat ya. Harus semangat Bapak Ibu. Semangat. Baik, kali ini saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana caranya membuat tugas. Dan tugas itu kita buat hanya satu kali klik untuk semua kelas paralel yang kita ajarkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita punya banyak kelas dan tugas yang kita buat itu untuk semua kelas ya, kita hanya perlu buat satu kali Bapak Ibu dan satu kali klik untuk semua kelas yang kita ajarkan ya. Jadi nanti di video ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana cara membuat tugasnya, kemudian bagaimana cara siswa mengerjakan tugas tersebut, dan bagaimana cara guru atau cara kita menilai tugas siswa lalu mengembalikan hasilnya. Kemudian nanti kita coba melihat juga bagaimana cara siswa melihat nilai yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja. Ini cukup seru ya Bapak Ibu ya. Kita langsung saja ke halaman Google kita Bapak Ibu ya. Kita ke Google, kita langsung masuk ke halaman Google Classroom ya. Di sini Bapak Ibu silakan langsung masuk. Ada di sini Classroom kita Bapak Ibu ya. Ada di Google Apps atau apps ya. Langsung klik saja lalu cari Classroom Bapak Ibu. Ada di sini Classroom kita. Kita klik yang ini Bapak Ibu. Kemudian kita sudah dibawa ke halaman Google Classroom. Nah, inilah kelas-kelas yang pernah kita buat atau kelas-kelas yang kita ajarkan Bapak Ibu ya. Nah, kita mau membuat tugas di satu kelas gitu ya. Walaupun tugas itu akan diberikan ke kelas-kelas yang lain, kita cukup buat tugas di satu kelas saja. Saya langsung saja di kelas yang ini Bapak Ibu ya. Kelas yang saya buat sengaja untuk kita belajar bersama-sama ya. Oke, di sini kita sudah masuk ke halaman atau ke dalam kelasnya. Kemudian di sini ada tugas kelas, langsung masuk saja ke tugas kelasnya Bapak Ibu ya. Jadi bukan di forum tapi di tugas kelasnya. Langsung klik tugas kelas. Kemudian Bapak Ibu silakan buat ya, klik yang ini, buat ya. Klik buat, kemudian pilih tugas yang ini Bapak Ibu ya, tugas. Kemudian silakan diberikan judulnya Bapak Ibu ya. Judul tugasnya apa di sini ya? Misalkan tugas apa namanya? Misalkan tugas UH misalnya, ulangan harian ya, harian. Ulangan harian KD 3 misalnya 3.11 misalkan ya. Kemudian berikan petunjuknya, petunjuk untuk mengerjakan tugas ini ya. Ya silakan, ini opsional Bapak Ibu, berikan petunjuk ataupun tidak perlu ya, terserah Bapak Ibu ya. Sebaiknya silakan diberikan petunjuk supaya siswa tahu ya apa yang harus mereka lakukan, kerjakan gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu berikan petunjuk Bapak Ibu ya, petunjuk ya. Kemudian tambahkan di sini Bapak Ibu ya. Di sini ada tambahkan ya. Silakan Bapak Ibu
klik yang tambahkan. Ini anggaplah soal atau soal ulangan harian ini ada di laptop kita. Kita mau ambil gitu ya soalnya. Atau Bapak Ibu bisa juga langsung klik yang ini. Kalau memang Bapak Ibu belum buat, bisa langsung buat di sini ya. Misalnya Bapak Ibu bisa akan membuat soal ya dalam bentuk dokumen atau slide atau dalam bentuk spreadsheet atau gambar ataupun formulir. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini ya. Nah, saya akan mengambil soal yang sudah ada di laptop saya dengan mengklik ini, tambahkan ya. Jadi bukan buat, tapi saya mau ambil soal yang sudah saya buat di laptop saya dengan mengklik tambahkan ya. Kemudian apakah ada di Google Drive? Boleh kalau misalkan soalnya ada di Google Drive atau di link ataupun file atau dari YouTube. Nah, saya mau ambilnya dari komputer saya ya. Jadi saya lampirkan file, tambahkan file ya. Lalu saya akan diarahkan ke komputer saya gitu ya. Di sini. Kita bisa ambil dari drive ya, atau ngambil dari apa namanya, dari yang kita baru upload misalkan ya. Karena saya mau ambil dari laptop, berarti saya klik yang ini ya. Saya ambil dari sini. Kemudian saya klik yang ini. Silakan klik yang ini. Lalu saya sudah diarahkan ke halaman ya, di mana soal itu berada. Saya ambil tugasnya lalu saya open ya. Sekarang sudah di sini, ini tugasnya ya. Tugas sudah masuk ke tugas ini. Tinggal kita Bapak Ibu, ini kan sudah ada ya. Jadi tinggal kita setting di sini Bapak Ibu ya. Ini jangan lupa Bapak Ibu di setting dulu. Kita setting waktunya. Setting waktunya dulu. Batas waktunya. Tenggat waktu untuk mengerjakan soal ini kapan? Ya. Terakhir kapan? Gitu ya. Nah, misalkan terakhir itu besok ya, hari Kamis misalkan ya. Kemudian jam berapa? Jam 23 misalkan 23:59 gitu ya. Jadi sebelum jam ini ya, siswa harus mengerjakan tugas itu atau ulangan itu ya. Kemudian kita bisa jadwalkan juga Bapak Ibu ya. Kalau misalkan memang soal ini besok baru dirilis ke akun siswa, kita jadwalkan ya, kita buat jadwalnya gitu ya. Tapi kalau misalkan memang tidak apa-apa, langsung dirilis hari ini gitu ya, otomatis soal ini gitu ya, tugas ini akan terrilis atau masuk ke akun siswa hari ini pun ya. Tapi kalau misalkan soal ini besok baru dirilis, silakan dibuat jadwalkan ya, dijadwalkan ini ya Bapak Ibu ya, dijadwalkan dulu. Klik di sini lalu jadwalkan. Kapan? Besok. Jam berapa? Dirilis. Maksudnya dirilis itu sampai ya otomatis ke akun siswa kapan? Tanggal 6 misalkan ya. Lalu jam berapa? Jam 6.30. Jadi otomatis soal ini akan terilis ke akun siswa tanggal 6 Agustus jam 6.30 seperti itu ya. Jadi saya tinggal, kalau misalkan kita mau jadwalkan, tinggal kita jadwalkan saja. Karena saya mau coba mengerjakan, jadi saya
tidak jatuh akal ya. Saya mau simulasi kepada Bapak Ibu. Oke, kemudian kita sudah setting batas waktunya. Kemudian jangan lupa pilih topik supaya ulangan harian ini masuk ke topik apa gitu ya. Topik ulangan harian kita pilih ya. Jadi kita kan sudah buat topik-topiknya atau loker-lokernya. Jadi semua kegiatan kita, baik itu ulangan, baik itu materi ataupun daftar hadir, masuk ke lokernya masing-masing ya. Kemudian apalagi yang perlu kita setting di sini, poin boleh 100 gitu ya, 100 saja. Memang maksimalnya 100 poin gitu ya, tidak boleh lebih gitu ya, 101 atau 102, tapi harus 100. Kemudian di sini Bapak Ibu, untuk kelas, nah ini nih yang paling penting Bapak Ibu ya, kita buat soalnya hanya di kelas ini gitu ya, di kelas yang satu ini, tetapi kita bisa langsung kirim ya tugas ini atau soal ini ke semua kelas paralel yang kita ajarkan gitu ya. Jadi satu kali klik, tugas ini langsung terkirim ke kelas-kelas yang kita ajarkan ya. Jadi caranya tinggal kita checklist saja, centang saja kelas yang kita ajarkan gitu ya. Tetapi Bapak Ibu harus ingat, soal itu untuk semua kelas ya, materinya sama atau tidak gitu ya, atau untuk kelas tertentu saja. Jadi silakan centang kelas yang memang merupakan kelas paralel Bapak Ibu dan materinya sama dan ujiannya juga soalnya sama gitu ya. Jadi kalau misalkan memang materinya sama, kemudian soal ini untuk kelas-kelas itu juga, silakan centang Bapak Ibu ya. Centang, kalau sudah dicentang Bapak Ibu ya, otomatis kelas yang kita centang ini akan menerima soal ini ketika kita tugaskan gitu ya. Kalau sudah dicentang gitu ya, saya tidak centang nanti masuk ke semua ya. Jadi saya hanya menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana caranya membuat satu tugas tetapi diklik untuk semua kelas. Jadi langsung masuk ke semua kelas-kelas yang kita ajarkan atau kelas di mana yang akan kita ujikan ya, yang akan kita berikan tugas ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu lagi membuat tugas di setiap kelas kalau memang materi itu sama dan soal yang diujikan pun sama. Kita cukup buat di satu kelas saja, lalu kita tinggal memilih saat settingan ini ya, tinggal memilih kelas mana yang akan kita berikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk semua siswa ya, ini sudah di setting. Kalau sudah, jangan lupa kita tugaskan ya. Nih, kalau sudah di setting, langsung tugaskan. Oke, ini sudah ditugaskan Bapak Ibu ya. Ini ya materinya ini ulangan hariannya kita sudah buat ya. Ulangan harian KD 3.11 ya. Kemudian sekarang bagaimana caranya ya siswa mengerjakan ya. Nah, coba kita masuk ke kelas yang tadi kita sudah tugaskan. Saya coba masuk ke akun siswanya ya. Ada satu akun sebagai siswa sini. Siswanya akan masuk ya, bisa melihat di emailnya gitu ya, atau bisa juga langsung masuk ke classroomnya dia gitu ya. Misalkan masuk ke emailnya dulu, nanti di sini akan ada notifikasi ya, notifikasi di sini ya. Oke, di sini ya, ini sudah ada di sini baru gitu ya.
tugas baru, ulangan harian 3.11 di sini ya Bapak Ibu ya. Nah ini di akun siswa, langsung masuk dan ada notifikasi. Jadi siswanya tinggal langsung klik saja ini ya, langsung klik ya ini, langsung klik saja, dia masuk ke, langsung diarahkan ke Google Classroom-nya ya. Tinggal siswanya langsung membuka tugasnya. Kemudian di sini sudah di halaman tugas ya. Kemudian siswa mulai melihat gitu ya. Ini cara siswa ya Bapak Ibu ya, melihat ini soal yang diberikan oleh gurunya ya. Kemudian dia lihat petunjuknya apa, cara mengerjakannya di sini. Kemudian ada poinnya 100. Kemudian dia juga perhatikan di sini tenggat waktunya ya. Besok ya. Jadi besok sebelum jam 23.59 ya atau 00, tugas ini sudah harus terkumpul atau diserahkan kembali ke gurunya ya. Sudah selesai mengerjakan. Jadi dia harus perhatikan dulu ya tugasnya, supaya dia tidak terlambat memberikan. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Tinggal dia mengklik saja soal ini, gitu ya. Lalu dia mengerjakan. Dia mengerjakan. Kemudian sesudah dia mengerjakan, anggaplah dia sudah mengerjakan. Jangan lupa tandai sebagai selesai, gitu ya. Nah, dengan cara tinggal dia klik ini, gitu ya. Klik tambah tugas ini, gitu ya. Tugas Anda tinggal klik saja yang ini. Lalu dia ambil dari komputer di mana dia mengerjakan soal tadi ya, jawabannya ya. Dia tinggal ambil, anggaplah dia mengerjakan di komputernya, lalu dia ambil filenya, lalu ya dia ambil filenya tadi di mana tadi? Oke, dia upload, kemudian ngambil dari komputernya. Kemudian tadi ada anggaplah dia adanya di sini ya, dari laptopnya dia diambil jawaban yang sudah dia kerjakan, lalu open ya. Kemudian sudah di sini. Oke. Sekarang dia mau menyerahkan. Ya, jangan lupa serahkan ya. Kalau dia sudah upload jawabannya di sini ya, jawaban dari tugas ini ya, anggaplah ini siswanya ya, lalu dia klik serahkan. Lalu di sini juga ada keterangan serahkan tugas gitu ya, ada lampiran jawabannya di sini, lalu serahkan. Oke, sampai di sini siswa sudah mengerjakan dan sudah menyerahkan jawabannya, ya. Kemudian kita kembali lagi ke ke akun guru. Bagaimana cara guru menilai, ya? Bagaimana cara guru menilai hasil kerja siswa, ya? Kita kembali ke akun guru. Ya, di sini sudah masuk ke akun gurunya. Nah, gurunya langsung masuk saja ke tugas kelas, ya, ke tugas kelas, masuk ke tugas kelas, lalu silakan cari di mana tugas yang diberikan, ya, ada di sini ulangan harian, ya, KD 3.11 misalkan, ya, tinggal dia klik, gitu ya. Lalu dia bisa melihat di sini, oh ya, sudah ada
yang mengerjakan. Tadi diberikan kepada 2 orang siswa, ya. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan memang siswa Bapak Ibu ada 36 orang, berarti diberikan kepada 36 orang. Jadi yang sudah mengerjakan 1 orang dan sudah diserahkan kembali kepada kita, ya. Tinggal kita klik saja ini. Lalu bagaimana cara kita menilai tugasnya? Tinggal kita klik saja ini, ya. Siswa yang sudah menyerahkan ini. Kemudian di sini kita lihat jawaban siswanya, kita cek di sini, ya. Kita periksa. Oke, anggaplah ini sudah. Lalu Bapak Ibu di samping sini, ya, sudah ada nilainya, gitu ya. Maksudnya kita beri nilainya di sini dari 100 poin tadi, gitu ya. Tugas ini atau ulangan ini poinnya 100, dia dapat berapa, gitu ya. Kita sudah koreksi, lalu kita berikan misalnya dia dapat 95, ya. Lalu di sini juga Bapak Ibu bisa berikan komentar di sini, ya. Komentar pribadi untuk siswa ini, gitu ya, untuk siswa yang bersangkutan. Misalkan tingkatkan prestasimu, gitu ya, prestasimu. Lalu kalau sudah kita kembalikan atau posting, gitu ya, posting, lalu kita kembalikan kepada siswanya, ya, kembalikan kepada siswa. Kita sudah koreksi, lalu kita sudah berikan nilai, lalu kita berikan komentar pribadi kepadanya. Kemudian sudah itu jangan lupa kembalikan, Bapak Ibu, ya, kembalikan, lalu kembalikan. Sudah, guru sudah memeriksa, gitu ya, dan sudah memberikan komentar pribadi, lalu kembalikan. Sekarang kita coba masuk ke akun siswa lagi, ya. Bagaimana siswa menerima atau melihat nilainya, ya. Nah, kita kembali ke akun siswa. Di sini akun siswanya. Oke, masuk ke sini, ya, di emailnya dia, ya, atau ke Google Classroom-nya juga boleh. Biasanya langsung ada notifikasi di emailnya di sini Bapak Ibu, ya, sudah ada. Ini telah dinilai ulangan harian KD 3.11. Tinggal dia klik saja, ya. Nah, di sini tinggal dia buka, ya. Di sini sudah tertera juga, gitu ya, nilainya, gitu ya. Michael Waduwila baru saja mengembalikan ulangan harian KD 3.11, misalkan, ya. Di sini akan ada notifikasi seperti ini, keterangannya nilainya 95, ya, dari 100. Ya, tadi kita berikan, ya, kita sudah koreksi. Kemudian dia bisa membuka juga, ya. Tinggal dia buka saja di sini. Nah, oke, di sini kelihatan Bapak Ibu di sini nih. Dia dapat nilai 95 dari 100, gitu ya. Sudah dikembalikan. Kemudian di sini ada komentar pribadi dari gurunya. Tingkatkan prestasimu. Oke, seperti itu Bapak Ibu, ya. Cara memberikan tugas, ya. Dan tugas itu kita buat hanya di satu kelas saja, lalu kita klik untuk semua kelas yang kita mau ujikan atau berikan tugasnya. Lalu bagaimana caranya tadi, ya, cara mengerjakan, siswa mengerjakan tugasnya, kemudian bagaimana caranya, ya, cara guru menilai, kita sudah bahas juga. Kemudian
bagaimana cara guru mengembalikan hasilnya, kita sudah bahas. Lalu bagaimana cara siswa melihat nilainya, ya. Jadi itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang bertanya-tanya, ya, bagaimana caranya membuat tugas, ya. Dan tugas itu kita hanya buat di satu kelas, lalu diparalelkan ke semua kelas yang kita ajarkan, ya. Kemudian bagaimana cara siswa mengerjakannya, bagaimana cara guru menilai tugas siswa, kemudian mengembalikan hasilnya, dan bagaimana cara siswa menilai atau melihat nilainya. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, dan selamat pagi Bapak Ibu.